Lo pernah denger nggak sih kabar miring soal aturan baru OJK yang katanya bikin hidup nasabah pinjaman online makin susah di tahun 2025? Banyak yang bilang gagal bayar di pinjol sekarang jadi mimpi buruk. DC makin ganas, bunga makin mencekik, sampai cerita serem yang beredar di medsos, kayak Facebook sama TikTok. Nah, sebelum lo panik dan percaya semua cerita horor itu, mending kita ngobrol santai dulu soal ini. Karena sebenarnya, aturan baru OJK ini bukan buat bikin nasabah makin susah, tapi justru sebaliknya buat melindungi lo dari sistem pinjol yang selama ini suka seenaknya. Yuk, kita bahas tuntas kenapa aturan ini hadir, apa aja isi aturannya, dan gimana sebaiknya lo hadapi situasi pinjol di 2025, biar nggak makin pusing. Jadi gini, aturan yang sekarang mulai berlaku sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2024 dan baru full diterapkan di ke 2025. Jadi bukan tiba-tiba muncul tanpa persiapan. Intinya, OJK pengen menertibkan industri pinjol yang selama ini masih banyak yang beroperasi secara tidak sehat dan nyiksa nasabah. Salah satu yang paling kelihatan adalah soal bunga pinjaman. Kalau dulu bunga harian pinjol bisa sampai 0,3%, sekarang sudah dipatok maksimal 0,2%. Memang sih kedengarannya kecil, tapi kalau lo hitung dalam sebulan, bahkan sampai setahun, bedanya cukup signifikan dan bisa bikin napas lo agak lega. Nggak cuma bunga, denda keterlambatan juga diatur lebih manusiawi. Jadi kalau lo telat bayar, denda yang harus lo tanggung nggak akan gila-gilaan seperti sebelumnya. Ini berlaku buat pinjaman produktif maupun non-produktif. Nah, gue paham banget kalau lo sering scroll medsos, pasti banyak cerita horor tentang debt collector yang katanya makin brutal di 2025, sampai bawa-bawa golok atau ancaman fisik segala. Tapi kalau lo cek lagi, OJK sudah mengatur semua proses penagihan dengan ketat. Debt collector yang mau datengin rumah wajib sopan, bawa surat tugas resmi, dan gak boleh main ancam-ancaman. Kalau ada yang melanggar, lo bisa lapor ke OJK atau lembaga terkait, dan mereka bisa diproses secara hukum. Jadi jangan langsung percaya sama cerita-cerita seram yang sering beredar itu. Biasanya itu cuma trik buat bikin lo panik dan buru-buru bayar tanpa mikir panjang. Sebaliknya, banyak yang bilang aturan baru ini malah bikin pinjol makin susah. Mereka nggak bisa lagi sembarangan pasang bunga selangit, denda nggak masuk akal, dan nggak bisa pakai cara kasar buat nagih utang. Bahkan beberapa analis menilai regulasi ini adalah langkah awal pemerintah buat mematikan pinjol nakal secara perlahan. Pemerintah mulai sadar banyak masyarakat yang terjebak utang tanpa jalan keluar. Makanya aturan-aturan kecil kayak ngurangin bunga dan ngatur cara penagihan ini. Jadi upaya pertama buat ngurangin kerusakan yang lebih parah di masa depan. Jadi, kalau lo tanya aturan ini nyusahin atau malah membantu nasabah, jawabannya jelas membantu bro. Bunganya lebih ringan, dendanya lebih kecil, dan cara nagihnya nggak bisa seenaknya lagi. Yang harus lo waspadai justru hoax dan cerita horor yang nyebar di medsos, yang cuma bikin lo takut dan stres nggak perlu. Hadapi masalah utang dengan kepala dingin. Kalau emang udah mentok dan nggak sanggup bayar, gagal bayar bisa jadi opsi terakhir. Tapi pastikan lo punya rencana cadangan buat bangkit lagi. Ingat, di 2025 ini sebenarnya ada peluang buat lepas dari jerat pinjol asal lo tahu cara mainnya dan nggak panik. Jadi santai aja, jangan gampang termakan cerita serem di medsos. Regulasi baru ini justru langkah awal buat meringankan beban nasabah. Lo nggak sendirian dan selalu ada cara buat keluar dari lingkaran utang yang bikin hidup lo stres. Yuk mulai evaluasi dan susun strategi finansial yang lebih sehat. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share ke teman-teman lo yang mungkin lagi galau soal pinjol, dan subscribe supaya lo nggak ketinggalan info penting lainnya. Ingat, kita bisa hadapi masalah ini bareng-bareng dan bangkit lebih kuat